Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi lookup ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi lookup ini adalah sebuah fungsi untuk mengatasi keterbatasan fungsi if ya. Jadi fungsi lookup ini ada dua yang paling populer yang sering digunakan, yaitu adalah fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP ya. Nah, di sini kita bisa lihat rumus daripada fungsi VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP itu adalah suatu fungsi yang digunakan untuk membaca suatu tabel yang disusun secara vertikal. Nah, vertikal di sini definisinya adalah kolom. Nah, rumusnya sama dengan VLOOKUP ya, nilai kunci atau lookup value, kemudian range tabel pembanding, tabel array, kemudian nomor indeks kolom atau row index number, call index number. Nah, nilai kunci adalah nilai yang terdapat pada tabel pembanding dan tabel isian. Range tabel pembanding adalah alamat atau address dari area atau wilayah tabel pembanding. Dan nomor indeks kolom adalah nomor urutan kolom yang terdapat pada tabel pembanding yang akan digunakan pada tabel isian. Nah, contohnya di sini kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana menggunakan rumus VLOOKUP ya. Nah, di sini kita akan mencari nama buku berdasarkan tabel pembanding ya. Berdasarkan kode buku, kalau COB berarti nama bukunya COBOL, COM itu adalah COMDAT, kemudian PAS itu adalah Pascal. Nah, silakan kalian buka Excel-nya ya. Kita akan coba praktekkan di sini ya. Saya akan coba praktekkan ya. Oke, kita buat seperti ini. Buat dulu tabelnya ya. Nah, caranya adalah kita coba mencari nama buku berdasarkan tabel pembanding sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian lookup value-nya menjadikan nilai kuncinya itu adalah kode buku, kemudian titik koma ya. Nah, tabel array ya, itu adalah dari range tabel pembanding ya. Kita tekan F4 ya. Kemudian atau kita absolkan, kemudian ya
nomor indeks kolom, yaitu adalah nomor indeks kolom 2. Kenapa disebut dengan 2? Karena kode buku itu disebut dengan nomor indeks kolom 1, nama buku disebut dengan nomor indeks kolom 2. Ya. Nah, hasilnya sudah kita lihat ya, sudah sesuai dengan yang ada di tabel pembanding. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adalah fungsi HLOOKUP. Nah, fungsi HLOOKUP ini adalah suatu fungsi yang digunakan untuk membaca suatu tabel yang disusun secara mendatar atau disebut dengan horizontal. Nah, yang jadi perbedaan antara fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP itu adalah hanya nomor indeksnya saja, baris atau kolom ya. Baik, kita akan coba praktekkan ya dengan menggunakan fungsi HLOOKUP ya. Sini saya akan bikin tabel pembandingnya ya. Baik, kita akan coba menggunakan rumus HLOOKUP ya, sama dengan HLOOKUP ya. Kemudian lookup value-nya tetap yaitu adalah kode buku ya. Kemudian tabel array itu adalah range tabel pembanding, yang luka diabsolutkan, tekan F4. Kemudian nomor indeks baris, kode buku yaitu adalah nomor indeks baris 1, nama buku adalah nomor indeks baris yang kedua. Nah, di sini jadi pertanyaan adalah sama-sama 2, cuman yang jadi perbedaannya adalah letaknya di dalam tabel pembandingnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya, sudah jadi. Nah, kemudian ya kita lanjutkan. Nah, kemudian kita akan kerjakan latihan ya. Nah, di sini saya akan kasih clue-nya ya. Untuk kolom-kolom yang kosong mohon diisikan dengan beberapa petunjuk. Yang pertama adalah gaji pokok. Gaji pokok itu diambil dari golongan ya. Kemudian bonus itu diambil dari jumlah hadir. Nah, ketika jumlah hadirnya kurang dari 25, kemudian golongannya berapa, maka bonusnya berapa. Itu sudah ada di dalam tabel pembanding. Nah, kemudian total gaji, rumusnya adalah gaji pokok ya ditambahkan dengan ya bonus ya, gitu. Total gaji pokok ditambahkan dengan bonus ya. Oke. Untuk latihan yang kedua ya, silakan kamu cari di sini jenis komputer, harga, bayar, potongan, dan total bayar. Nah, jenis komputer itu dicari berdasarkan kode komputer, kemudian ada harganya dari tabel pembanding. Nah, kemudian bayar di sini adalah harga dikalikan dengan quantity. Nah, kemudian potongan itu kita lihat dari tabel pembanding. Di situ bisa lihat ya, potongan kita lihat dulu, kuantitinya adalah kurang dari 5 dan kuantitinya adalah lebih besar atau sama dengan 5. Nah, total bayar itu adalah rumusnya bayar dikurangi dengan potongan ya. Untuk latihan 1 dan 2 ya, silakan kamu bisa menggunakan fungsi gabungan ya, antara fungsi if digabung dengan lookup. Nah, terakhir, latihan yang ketiga ya, di sini ada
data penjualan perdana all operator ya. Nanti tolong kalian isikan nama barang, produksi, harga, terjual, dan total. Nah, di sini kalau kita lihat nama barang itu adalah diambil dari tabel perdana. Kodenya adalah BMS. Nah, kalau kodenya itu adalah B ya, diambil dari kanan itu ya. B-nya itu adalah bebas, M-nya adalah metrik, S-nya adalah simpati. Nah, produksi itu diambil dari tabel operator, yaitu adalah STX. Nah, kodenya dari sebelah kiri. Kalau kodenya S itu adalah Satellindo, T adalah Telkomsel, X adalah XL. Harga itu diambil dari tabel operator. Nah, terjual di sini adalah kalian ambil dari kode ya. Di situ ada 125, 150, 175, 175 dan 150. Gunakan fungsi teks ya. Kemudian total di sini adalah harga dikalikan dengan yang terjual ya. Nah, untuk latihan 3 ini silakan kalian gunakan fungsi ya teks ya digabung dengan fungsi lookup. Mohon dikerjakan, insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.